Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Zulfa Tiara, Rosidah, Ella Santia, dan Muhammad Naba Bahtiar. Yang pertama ada hacking. Hacking adalah tindakan menemukan titik entry yang mungkin ada dalam sistem komputer atau jaringan komputer dan berhasil mengambil alih. Hacking biasanya dilakukan untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer atau jaringan komputer, baik untuk membahayakan sistem atau mencuri informasi sensitif yang tersedia pada komputer. Jenis-jenis hacking. Yang pertama ada website hacking, yang berarti mengambil kontrol tidak sah atas web server dan perangkat lunak terkait. Yang kedua ada network hacking, yang berarti mengumpulkan informasi tentang jaringan dengan menggunakan alat-alat seperti telnet, NSLookup, ping, dan lain-lain. Email hacking bertujuan mendapatkan akses yang tidak sah di email akun dan menggunakannya tanpa persetujuan pemiliknya. Yang keempat ada ethical hacking, adalah sebuah aktivitas menemukan kelemahan pada sistem atau jaringan untuk dilakukan pengujian agar mengetahui di mana letak kesalahannya dan dapat diperbaiki. Yang kelima adalah password hacking, adalah proses menemukan password rahasia dari data yang tersimpan atau dikirimkan oleh sistem komputer. Yang keenam adalah computer hacking, adalah proses mencuri komputer ID dan password dengan menerapkan metode hacking dan mendapatkan akses tidak sah. Selanjutnya ada analisis fraud triangle. Yang pertama opportunity. Skill yang dimiliki para hacker sangat tinggi karena bisa membobol data perusahaan sebesar Tokopedia dan Bineka.com. Yang kedua ada rationalization plus attitude. Attitude yang kurang baik dari para hacker sehingga mereka membobol data pengguna. Yang ketiga ada pressure finansial. Karena tekanan finansial, mereka membobol data pengguna dan berniat menjualnya. Jenis serangan cross-site scripting. Yang pertama ada stored XSS. Skrip jahat yang disuntikan akan disimpan secara permanen di server target, seperti database, forum pesan, visitor log, dan lain-lain. Yang kedua ada reflected XSS. Reflected XSS terjadi ketika skrip berbahaya dipantulkan dari web aplikasi ke browser korban. Yang ketiga ada DOM-based XSS. Serangan ini terjadi jika web aplikasi menulis data ke dokumen objek model tanpa sanitation yang tepat. Selanjutnya ada analisis triangle. Yang pertama ada opportunity less control. Karena kontrol yang kurang baik, maka menyebabkan web memiliki kelemahan dan berhasil dibobol. Yang kedua ada rationalization less attitude. Attitude yang buruk menyebabkan memiliki sikap yang kurang baik sehingga mereka menyerang website dengan tujuan tertentu. Yang ketiga ada pressure stolen information. Karena untuk mendapatkan informasi dari web, mereka menghalalkan segala cara untuk melancarkan kejahatan ini. Yang ketiga ada phishing. Phishing adalah praktek hacking menggunakan telepon atau mempergunakan media telepon atau peralatan telepon agar si pelaku bisa masuk ke sistem tersebut. Di negara kita, phishing ini belum begitu populer dilakukan. Sifat dari phishing ini sebenarnya akan sangat berhasil bila dikombinasikan dengan teknik social engineering, adalah sifat menipu lewat percakapan telepon agar dia bisa diberikan izin akses langsung dari si pemilik atau si pengolah sistem ke sistem yang dituju tersebut. Dalam analisis triangle ini, pada kasus phishing ada opportunity, careless atau ceroboh, rationalization, advantage, pressure, stolen information atau informasi yang dicuri. Keempat ada internet misinformation, merupakan informasi tidak akurat atau bahkan salah yang disebarluaskan dengan tujuan tertentu tanpa maksud manipulatif atau jahat serta tidak menimbulkan maksud yang membahayakan. Contoh misinformasi yaitu rumor, lelucon palsu atau berita yang keliru. Dalam hal ini, berhati-hatilah dalam berbagi informasi. Hasil screen capture berita ternyata bisa diedit. Seperti untuk analisis fraud triangle ini ada opportunity, less digital literasi,
rationalization, era post-truth, and pressure, vertical and horizontal conflict. Yang kelima ada phishing. Phishing adalah bentuk penipuan melalui telepon. Penipu menggunakan sosial media engineering melalui telepon untuk mendapatkan akses ke informasi dan keuangan pribadi kamu. Sama seperti phishing dan skimming, korban akan diiming-iming hadiah atau menerima desakan untuk memberikan data pribadi. Contoh kasus phishing di Indonesia dialami oleh pelanggan atau pengguna situs internet banking milik Bank Mandiri, yaitu melalui email yang di situ diharuskan kepada nasabah untuk mengupdate akun pribadinya, dan apabila tidak diupdate maka akan diblok akun milik nasabah tersebut. Di situ nasabah diarahkan untuk masuk ke link alamat resmi milik Bank Mandiri. Tetapi pada saat link tersebut diklik, bukan masuk ke alamat resmi milik Bank Mandiri, melainkan dibelokkan ke alamat palsu milik Pfizer. Akibatnya, banyak pengguna internet banking Bank Mandiri memasuki username, password, dan nomor PIN ke dalam situs yang bukan seharusnya. Dalam contoh kasus tersebut terdapat analisis fraud triangle. Yang pertama opportunity, skill, yang kedua rationalization, less attitude, yang ketiga pressure, financial. Yang keenam ada Lebanese looping, yaitu sebuah lingkaran Lebanon adalah alat yang digunakan untuk melakukan penipuan dan pencurian identitas dengan memanfaatkan anjungan tunai mandiri, atau bisa disebut dengan ATM. Dalam bentuk yang paling sederhana, itu adalah strip atau selongsong logam atau plastik yang menghalangi slot kartu ATM, yang menyebabkan setiap kartu yang dimasukkan tampaknya disimpan oleh mesin, memungkinkannya untuk diambil oleh penipu ketika pemegang kartu pergi. Contoh kasus Lebanese looping, yaitu ketika korban memasukkan kartu ATM-nya, kemudian memasukkan nomor identifikasi pribadi atau PIN seperti biasa dan meminta dana. ATM kemudian mencoba mengeluarkan kartu, tetapi perangkat loop mencegah kartu dikeluarkan baik dengan penutup yang menutupi slot fascia atau celah diagonal pada pita yang menempel pada kartu. Mesin mendeteksi bahwa kartu belum dikeluarkan dan menarik kembali kartu tersebut ke dalam mesin. Dalam banyak kasus tersebut, rekening korban tidak didebet. Korban yakin mesin tersebut tidak berfungsi atau benar-benar menyimpan kartu mereka. Penanggulangan dalam contoh kasus tersebut yaitu kelompok industri ATM menasihati pemegang kartu untuk berhati-hati saat memasukkan PIN mereka ke perangkat apapun. Nasabah juga disarankan untuk menghindari ATM jika ada orang asing yang berdiri di sebelahnya. Untuk jangan pernah memasukkan PIN lebih dari 2 kali untuk mencegah kartu disimpan oleh mesin, dan untuk mengabaikan saran dari orang asing yang membantu mungkin mendekat ketika kita sedang mengalami kesulitan. Bagian ketujuh yaitu time bomb atau logic bomb. Virus logic bomb adalah suatu kode yang tidak diinginkan yang dimasukkan ke dalam program perangkat lunak, yang dipicu hanya setelah peristiwa tertentu terjadi. Logic bomb dinyatakan berbahaya dan tidak terlihat hingga kode tersebut dinyalakan. Logic bomb ini berbasis waktu, biasa disebut juga dengan bom waktu. Adalah bentuk umum di mana tindakan yang dilakukan oleh kode hanya terjadi pada tanggal dan waktu tertentu. Adapun cara kerja dari logic bomb ini yaitu logic bomb seperti virus yang tidak lengkap, tidak melakukan apa-apa sampai dipasangkan dengan pemicu. Dengan kata lain, logic bomb ini tidak akan berfungsi sampai dengan kodenya dinyalakan. Apa yang terjadi ketika logic bomb meledak tergantung pada bagaimana bom itu dibuat. Jadi ketika bom ini meledak tergantung bagaimana penciptanya merancangnya. Dan pencipta juga memiliki kendali penuh atas mati atau nyalanya bom tersebut. Selanjutnya yaitu adalah contoh kasus dari logic bomb. Contohnya yaitu diambil pada tahun 2006, seorang karyawan bank investasi dari perusahaan pialang saham
PaineWebber menerima bonus yang lebih kecil dari yang ia inginkan. Jadi ia membuat virus Logic Bomb itu yang bertujuan untuk menghapus server perusahaan. Adapun cara menghapus dan mencegah Logic Bomb yaitu Anda memerlukan alat yang sama yang Anda gunakan untuk menghapus malware lain, yaitu dengan cara kunjungi tautan untuk program antivirus yang dapat Anda install di komputer untuk mendeteksi Logic Bomb sebelum rusak. Ada juga alat yang memindai virus sebelum komputer dinyalakan. Dan pencegahan dapat dilakukan dengan cara yaitu Anda mempelajari virus dan malware lain. Karena umum untuk Logic Bomb menghapus file yang telah Anda miliki. Dan sangat penting juga bagi Anda untuk membuat cadangan data. Terima kasih telah menonton video kami. Jika ada kesalahan dalam pemaparan, kami meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.